Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahdan Akifatika dengan NIM 1020924000117 kelas S108C. Di sini saya akan menjelaskan laporan ujian tengah semester sistem basis data. Untuk yang pertama yaitu ada bab 1. Sebaiknya sebelum kita membuat sebuah sistem basis data, kita perlu membuat rancangan IRD-nya terlebih dahulu. Seperti ini contoh IRD yang telah saya buat untuk merancang sebuah sistem basis data. Yang pertama ada tabel pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien, alamat, dan tanggal lahir. Tabel pasien ini akan terhubung langsung ke tabel transaksi yang dimana menggunakan relasi antar entitas one to many. Di sini 1 ditandai dengan one, n ditandai dengan many. Selanjutnya tabel transaksi terhubung langsung ke tabel detail transaksi. Transaksi ini mempunyai atribut ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi, dan total biaya. Tabel transaksi ini terhubung langsung ke detail transaksi dengan menggunakan relasi antar entitas one to many. Detail transaksi mempunyai atribut ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan subtotal biaya. Dari tabel transaksi ini akan terhubung ke tabel layanan yang dimana menggunakan relasi antar entitas many to one. Tabel layanan mempunyai atribut ID layanan, nama layanan, deskripsi layanan, dan kategori layanan. Tabel layanan ini menggunakan relasi antar entitas many to many yang dimana bisa terhubung ke tabel unit dan tabel penyediaan layanan. Nah, di tabel unit ini mempunyai atribut ID unit dan nama unit. Dari unit ini akan terhubung ke layanan dengan relasi antar entitas yaitu one to many. Dari tabel layanan ke penyediaan layanan menggunakan relasi antar entitas many to one. Penyediaan layanan mempunyai atribut ID layanan dan ID unit. Selanjutnya mengidentifikasi entitas-entitas. Untuk tabel pasien, atribut kuncinya yaitu ID pasien dan atribut lainnya yaitu nama pasien, alamat, dan tanggal lahir. Tabel layanan mempunyai atribut kunci yaitu ID layanan. Atribut lain seperti nama layanan, deskripsi layanan, dan kategori layanan. Unit memiliki atribut kunci yaitu ID unit dan atribut lainnya seperti nama unit yang mempunyai sebuah isinya. Dari tabel tersebut nanti akan ada apotek, rawat inap, laboratorium, dan bedah. Selanjutnya tabel transaksi mempunyai atribut kunci yaitu ID transaksi. Atribut lainnya seperti waktu transaksi dan total biaya. Untuk detail transaksi, atribut kuncinya yaitu ID transaksi dan ID layanan. Atribut lain seperti jumlah, subtotal, dan biaya. Selanjutnya kita akan menjelaskan relasi antar entitasnya. Dari tabel pasien melakukan banyak transaksi
yang disebut dengan one to many. Transaksi terdiri dari banyak detail transaksi yang disebut dengan one to many. Dari tabel transaksi merujuk pada suatu layanan dengan relasi many to one. Dari tabel layanan disediakan oleh satu atau lebih unit yang menggunakan relasi many to many. Ini memerlukan entitas penghubung. Saya menyebutnya yaitu penyediaan layanan atau tabel penyediaan layanan. Tabel penyediaan layanan ini menyediakan layanan dengan relasi antar entitasnya yaitu many to one. Penyediaan layanan disediakan oleh unit dengan relasi many to one. Selanjutnya yang kedua yaitu ada bab 2. Di sini akan menjelaskan transformasi IRD menjadi model rasional. IRD tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama ada tabel pasien, nama atribut, ID pasien, nama pasien, alamat, dan tanggal lahir. Tipe datanya yaitu varchar 20 dengan kunci primary key. Nama pasien varchar 100, alamat varchar 255, tanggal lahir dat. Nah, sekarang kita akan menjelaskan isi dari tabel pasiennya. Yang pertama ada ID pasien, pasien 01, nama pasien Salim Wasile Ahnaf, alamat Jalan Losari nomor 1, Purbalingga, Jawa Tengah, dengan tanggal lahir 2006, bulan Februari, tanggal 11. Untuk tabel transaksi yaitu nama atributnya ID transaksi dengan tipe datanya varchar 15 dengan kunci primary key. ID pasien tipe datanya varchar 10 not 0. Waktu transaksi tipe datanya date time. Total biaya tipe datanya yaitu desimal dengan foreign key. Di sini ada isi dari tabelnya yaitu ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi, dan total biaya. Untuk tabel detail transaksi, nama atribut dan tipe datanya, ID transaksi dengan tipe data varchar 15 dan ID layanan varchar 10, jumlah menggunakan tipe data integer 11, subtotal biaya menggunakan tipe data desimal 10,2 dengan kunci primary key. Di sini ada isi dari tabelnya yaitu ada ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan subtotal biaya. Ini untuk tabel layanan, nama atribut dan tipe datanya. Yang pertama ada ID layanan dengan tipe data varchar 10 menggunakan kunci primary key. Nama layanan menggunakan tipe data varchar 100, deskripsi layanan menggunakan tipe data teks, kategori layanan menggunakan varchar 50. Isi dari tabel layanan tersebut ada ID layanan, ada nama layanan, ada deskripsi layanan, dan kategori layanan seperti tabel yang sudah saya buatkan. Untuk tabel unit ada nama atribut dan tipe datanya yaitu ID unit dengan tipe data varchar 5 dengan kunci primary key, nama unit dengan tipe data varchar 50. Untuk isinya yaitu ada dari ID unit dan nama unit seperti yang sudah saya buatkan tabelnya. Selanjutnya tabel penyediaan layanan, nama atribut dan tipe datanya menggunakan
menambahkan ID layanan varchar 10, ID unit menggunakan tipe data varchar 5. Isi data dari tabelnya yaitu ada ID layanan dan ID unit seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu bab 3, script DDL dan DML. Nah, di sini saya telah membuatkan sebuah script DDL untuk membuat tabel sesuai kebutuhan. Dan ini hasil dari pembuatan database yang sudah saya buat menggunakan script DDL-nya. Ini hasilnya. Yang pertama ada detail transaksi, ada layanan, pasien, penyediaan layanan, transaksi, dan unit. Ini merupakan kolom dari sebuah database atau tabel. Ini relasinya. Selanjutnya ada DML. Di sini saya membuatkan insert untuk menambahkan data ke setiap tabel. Ini adalah script yang sudah saya buat. Yang pertama dari tabel pasien, nanti hasilnya akan menampilkan sebuah data yang lebih lengkap dari ID pasien, nama pasien, alamat, dan tanggal lahir. Selanjutnya insert data ke tabel layanan. Ini hasilnya ada ID layanan, nama layanan, deskripsi layanan, dan kategori layanan. Lalu insert data ke tabel unit. Dan hasilnya ada ID unit dan nama unit. Lalu insert data ke tabel transaksi. Hasilnya nanti ada ID transaksi, ada ID pasien, waktu transaksi, dan total biaya. Lalu insert data ke tabel detail transaksi. Ini adalah hasil insertnya, yaitu ada ID transaksi, ID layanan, jumlah, subtotal biaya, dan data semua dari kode SQL yang sudah saya buat. Lalu insert data ke tabel penyediaan layanan. Hasilnya nanti ada ID layanan dengan layanan 1, layanan 2, layanan 3, layanan 4, dan layanan 5. ID unit dengan unit 1, unit 2, dan unit 3 sampai seterusnya. Di sini operasi select untuk melihat detail transaksi pasien atas nama Salom Azalia Ahna. Dan ini hasilnya. Nanti akan muncul ID transaksi yang ditunjukkan di sini. Ada transaksi 1, terus ada nama pasien Salom Azalia Ahna, nama layanan konsultasi dokter gigi, jumlah 1, subtotal biaya ada 50.000, waktu transaksi, dan total biaya 55.000. Selanjutnya yang keempat itu ada bab 4. Di sini akan menjelaskan tentang pendekatan normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Nah, sebelumnya kita perlu memahami dari tabel utamanya yang sudah saya buat ini. Lalu saya akan coba normalisasikan ke 1NF. Ini adalah hasil normalisasi 1NF dari tabel utama.
Selanjutnya ada normalisasi 2NF, yaitu untuk mencapai 2NF, semua atribut non-kunci harus sepenuhnya bergantung pada seluruh kunci utama. Ini berarti tidak boleh ada ketergantungan sebagian, di mana atribut non-kunci hanya bergantung pada sebagian dari kunci utama. Setelah itu, kita perlu memecah tabel dari 1NF menjadi beberapa tabel, yaitu yang pertama ada tabel pasien, tabel layanan, lalu tabel transaksi, tabel detail transaksi. Nah, ini harus dipecah. Lalu yang ketiga, normalisasi 3NF, yaitu jika 3NF sudah dalam 2NF dan tidak ada atribut non-kunci yang bergantung secara langsung pada kunci utama, yang berarti semua atribut non-kunci harus bergantung langsung pada kunci utama. Nah, saya sudah membuat struktur atau tabel basis data relasional 3NF. Yang pertama ada tabel transaksi dengan atribut ID transaksi primary key, ID pasien foreign key yang merujuk ke tabel pasien dan waktu transaksi. Lalu tabel detail transaksi dengan atribut ID transaksi menggunakan kunci foreign key untuk merujuk ke tabel transaksi. Lalu ID layanan dengan kunci foreign key merujuk ke tabel layanan. Lalu ada jumlah dan total. Untuk tabel pasien ada atribut ID pasien dengan kunci primary key dan atribut nama pasien. Untuk tabel layanan, di sini ada atribut layanan dengan kunci primary key dan atribut nama layanan dan biaya layanan. Nah, cukup sekian penjelasan saya di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penjelasannya kurang lengkap. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.